Selamat malam pemirsa, kita sama-sama menyaksikan hari ini MK kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 di mana tadi mendengarkan keterangan dari kubu pihak terkait yaitu kubu Prabowo Gibran yang menghadirkan ada 6 orang saksi dan juga 6 orang ahli dan 8 saksi. Sidang tadi juga diwarnai dengan sejumlah drama ya kalau saya bilang ya, dengan walkoutnya salah satu tim kuasa hukum dari pihak 01 dan lain-lain, dan juga penolakan terhadap para saksi ahli dan juga pemberi keterangan lainnya. Namun yang paling menarik adalah besok nih, agenda persidangan besok seperti yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi. MK akan menghadirkan 4 orang menteri, 4 orang pembantu presiden yang akan memberikan keterangan terkait dengan PHPU ini dan juga mengundang DKPP. Menteri-menteri aktif ini akan dimintai keterangan, tapi sayangnya yang hanya boleh bertanya besok itu hanya hakim MK. Pihak pemohon, termohon dan juga pihak terkait tidak bisa langsung memintai keterangan dari keempat menteri ini. Lalu apa urgensinya dan apa kira-kira yang bisa didapatkan dengan menghadirkan 4 orang menteri ini? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Itu sampai dengan sangat jelas. Hakim tadi menyebutkan walaupun bukan untuk mengakomodir keinginan 01 dan 03, tapi hakim atau mahkamah lah yang meminta untuk memanggil keempat menteri ini. Kita akan langsung berdiskusi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Mulai dari ujung sebelah sana ada Mas Ahmad Yani, tim hukum paslon Anies Muhaimin. Selamat malam Mas Yani. Boleh digunakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 100 tahun kayaknya saya nggak ketemu lama Mas sekali. Yani. Kita ketemu di apa nih? Lama banget pokoknya udah nggak ketemu ya. Kemudian ada Mas Lutfi Yazid, tim hukum paslon Ganjar Mahfud. Selamat malam. Ya, Mas malam Mbak. Ya. Ada Mas Fahri Bahmi, tim paslon Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya. Dan Mas Agung Baskoro, pengamat politik malam hari ini. Selamat malam. Malam Mbak Anggia. Oke. Dari 4 menteri ini kan Menko PMK, kemudian Pak Muhadjir, ada Pak Erlangga, Bu Risma dan juga Bu Sri Mulyani. Walaupun ini bukan keinginan dari bapak-bapak berdua, tapi saya yakin dua-duanya happy ya pasti ya dengan besok dihadirkannya 4 menteri itu ya. Benar nggak sih? Keinginan kita juga ingin. Ingin kan, ya, tapi kan hakim udah bilang bukan untuk mengakomodir gitu kan. Ya, tapi pasti bahagia dong karena hakim akhirnya memanggil itu. Cuman pertanyaannya, kira-kira dengan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya langsung, akan dapat nggak nih informasi yang dibutuhkan digali? Kita berharap bahwasanya sini dulu boleh. Ya, bahwasanya pertanyaan tentu jangan hanya teknis, ya kan, formalitas. Ya, mudah-mudahan hakim kita menonton ingin, malam ini ingin menggali. Kita ingin agar hakim itu benar-benar menggali, ya. Misalnya ada instruksi langsung, pembicaraan langsung dengan Pak Presiden Jokowi. Tolong nih ya, untuk bansos anggaran yang ini seperti ini. Perintah langsung misalnya. Jadi ada pesan langsung, itu yang kita inginkan. Nah karena itu sebetulnya kalau saya mikir ya, kami itu mikir kalau misalnya Pak Jokowi juga dihadirkan, itu mungkin lebih keren gitu ya. Tetapi kan ini kan sebetulnya awal masalahnya ya, kita kalau mau ambil awal masalahnya itu kan karena putusan MK 90 itu ya kan, di situ masalahnya, sumbernya dari paman ya kan. Nah coba ini tidak ada persoalan ini yang kata Prof Yusril putusan ini adalah cacat hukum, kemudian penyelundupan hukum. Nah ini kemudian yang jadi persoalan utama ya, makanya kemudian terjadi berbagai persoalan seperti yang ada sekarang. Sebelum kita bahas keinginannya Mas Lutfi, Presiden pun diundang, saya ingin tanya dulu. Yakin itu hakim akan bisa mengeksplor karena kan sudah mengikuti persidangan dari hari ke hari ini. Kalau melihat tipikal gaya hakim menggali, mengeksplor informasi dari saksi-saksi, bisa? Ya, saya percaya ya, beberapa hakim tentu akan mengeksplor ya, tidak hanya formalitas. Jadi akan menggali ini. Ya, apakah ada pesan-pesan khusus misalnya. Nah, itu. Mas Yani, seberapa penting nih kita mendengarkan keterangan 4 menteri besok? Ya, yang pertama tentunya kan ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan ini menurut saya bukan hal yang luar biasa. Ya, hal yang biasa-biasa saja lah di Kenapa nggak luar biasa? Ya, memang ada. Ini menterinya masih aktif loh 4-4-nya. Sudah diatur, memang waktunya sudah diatur ketentuannya. Sudah diatur ketentuannya, PMK-nya sudah mengatur kan, pasal 2 ayat 2 peraturan MK itu memang memperbolehkan seperti itu. Nah oleh karena itu memang sudah diatur memperbolehkannya apanya nih? Pembagian MK bansosnya? memanggil. Oh, ini MK kan panggilan dulu kan, bukan bansos kan? Ya. Memanggil kehadiran 4 menteri betul. tadi ya. Mic-nya boleh diarahkan? Nah kalau saya usulan kita pada waktu itu sesungguhnya 4 menteri itu di luar Pak Muhadjir.
kita juga mengusulkan namanya Pak Menteri Perdagangan, Zulhas, seperti kenapa? itu. Kenapa mengusulkan Ya, Pak Menteri karena kan dia Perdagangan? ada keterlibatan juga kan dalam praktek-praktek penyelenggaraannya itu, dia ikut membagi-bagikan Menyalurkan bansos. seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya menjadi sangat penting karena ini adalah atas keinginan walaupun usulannya dari kita, tapi kita menghargai dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Hakim MK. Apalagi ini derajatnya ada diminta keterangannya, harusnya menggali yang lebih dalam, seperti banyak yang harus digali seperti itu. Dalam konteks contoh dalam Menteri Keuangan, ini kan menyangkut masalah keuangan negara, Sumber kan? dana Jadi penting. bansosnya. Ya, keuangan negara kan diatur, ada nomenklaturnya, ada prosesnya, ada mekanismenya, dan bagaimana penyalurannya. Kan kita bernegara ini, bukan berpedagang kelontong, toh. Pedagang kelontong kan suka-suka seperti itu. Nah, oleh karena itu kan harus ditanya, kami sudah mendalilkan, kan dalil itu sudah terbuka itu, dan kami juga sudah menghadirkan ahli bahwa ada persoalan dalam proses anggaran. Contoh, masa berakhirnya bansos ini kan November 2023. Nanti kita tanya kepada Menteri Keuangan, ini dasar hukumnya mengeluarkan bansos-bansos ini setelah November 2023 itu apa? Kan untuk mengantisipasi katanya akibat Mengantisipasi El apa? Kan Nino tetap aja bencana apa segala macam. apapun mengantisipasi, tapi ada aturan pijakannya. Oke, menurut Anda itu nggak ada aturan pijakannya? Ya kalau tidak dibicarakan bersama-sama dengan DPR berarti nggak ada dipijakan. Tapi kalau kita dengarkan keterangan tadi dari saksi juga, DPR juga mengetahui itu kan? Bukan mengetahui, pernah dibahas bersama atau tidak, pernah Oke. diputuskan bersama atau tidak, seperti Oke. itu. Kalau mengetahui, rakyat kita di Sumatera Selatan di kampung saya mengetahui ada Tapi bagi-bagi kalau begitu bansos itu. sudah masuk APBN, anggaran kan persetujuannya DPR, harusnya sudah. Kan berakhir. Ini kan berakhir, ada Oh, perpanjangan. oke. Ya, ya, Kalau ya. yang sudah ditetapkan itu hak dan kewenangan Presiden. Ketika ada perpanjangan itu harus Ketika persetujuan kembali memperpanjang DPR. dari November, Desember, Januari, Ya. Februari, yang sampai pada waktu itu dasarnya apa? Itu yang akan Kalau digali. alasannya pada waktu itu katanya El Nino sudah nggak ada lagi. Ini masa pemberian pada 2004 awal ini jauh lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya. Itulah yang harus ditanyakan kepada Menteri Keuangan, kepada Hakim. Oke. Ini Pak Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan tahu atau tidak? Dibicarakan di mana? Kalau rapat di kabinet yang mana memutuskannya itu? Mudah-mudahan Hakim menyaksikan Seperti dua itu. sisi malam hari ini, menanyakan pertanyaan Mas Iya, Yani besok rapat ya. kabinetnya apa, keputusan Oke. rapat kabinetnya apa, putusan ini hal bansos ini. Sebentar. Kita kalau mau lihat sebentar, Anggi. Bansos inilah yang banyak menyelang pilkada-pilkada yang akhirnya banyak mengantarkan kepala daerah masuk Menjadi penjara. Oke. Itu yang ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Nah, ini kan bisa juga kan equality before the law. Arahnya Maupun kemana Pak nih? Presiden. Kalau Presiden ternyata ada pelanggaran-pelanggaran ini kan aparat hukum harus juga bisa melakukan tindakan-tindakan hukum seperti itu. Mas Lutfi, Anda mengikuti persidangan hari ini? Iya. Hadir tadi? Saya hadir tadi. Artinya Anda juga mendengarkan tadi ya, Bung Doli Kurnia memberikan keterangan dari DPR segala macam mengenai persetujuan anggaran ini, ada sempat mengikuti nggak tadi, menyimak nggak tadi? Jadi gini ya, kalau menurut saya kan soal anggaran ya, itu kan katakanlah masuk ke soal APBN. APBN itu kan dari dari pajak salah satunya, ya toh. Nah kemudian dari APBN ini kemudian diturunkan ke Kementerian Sosial menjadi sebuah program misalnya. Salah satunya kemudian adalah bansos, misalnya. Nah persoalannya adalah apakah ya toh ada keterlibatan publik misalnya. Apakah ada transparansi? Apakah ada fairness? Oke. Kan itu persoalannya. Nah, jangan sampai kemudian katakanlah dari Pak Yani ini kan 01, 03, mestinya juga harus dilibatkan dalam hal itu, dalam pembahasan soal bansos, bukan hanya 02 saja misalnya. Nah, ini kan yang kita maksud dengan Maksudnya fairness. 02 saja yang diajak sama Enggak, dibahas? artinya maksud saya ada public participation, ada partisipasi publik, ada keterlibatan publik dalam penyaluran bansos itu. Kalau saya Ya. gini, kan Ibu Risma hadir juga. Ya. Dia kan Ibu Risma kan bisa ditanya. Kan berdasarkan ada undang-undang tentang Kementerian Sosial. Ibu Risma ditanya, apakah Ibu Risma dilibatkan tidak pada periode November ini? Gitu loh. Mekanismenya. Apakah ya. Ibu Risma? Kan harusnya Kementerian Sosial. Kenapa kok sekonyong-konyong Kementerian PMK? Apakah Kementerian PMK itu voksinya sudah memang mau sudah ada perubahan nomenklaturnya bahwa Kementerian PMK boleh juga menyalurkan yang namanya
bansos, apa nggak ada pekerjaan lain seperti itu. Nanti kita coba akan Menko Equin, Erlangga, masuk hal-hal yang lebih teknis itu kan bisa ditanyakan seperti Jumlahnya itu. harus Gitu. jumlahnya harus ini toh. Nah, ini kalau urusan 4 menteri, saya kira kita dengarkan saja, karena itu sidang terbuka. Tapi menurut saya ada yang lebih substansi yang harus kita diskusikan. nanti lagi. kita bahas Gitu apa yang loh. lebih substansi itu. Iya. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.